Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan sarapan pagi, makanan yang menyehatkan iman dan kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan ambil tema sukacita Natal, berhubungan dengan bulan Natal pada bulan-bulan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sering mendengar di Natal ini kisah tentang para orang Majus. Ini saya akan membacakan di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat saja. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah seorang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa hal ekspresi dari sukacita para orang Majus ini. Orang Majus ini kita lihat bagaimana mereka rela berkorban. Mengapa demikian? Mereka berjuang dengan jarak yang jauh dari timur, ya, di Persia sampai di Yerusalem, kira-kira 400 km. Ya, betapa jauhnya, dan ditempuh dengan waktu yang berbulan-bulan. Karena apa? Mereka hanya menggunakan transportasi menunggang unta. Mereka juga tidak menghiraukan melewati padang yang gurun, yang dingin, waktu malam, panas, waktu siang. Namun karena sukacita ingin bertemu dengan Raja Penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus, yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Dan hal yang lain, ekspresi apa yang ada pada para orang Majus ini, yaitu mereka menyembah Yesus yang masih anak-anak. Meskipun mereka, kita tahu orang Majus, orang yang berhikmat, terhormat, terpelajar, ahli perbintangan, kaya raya, dan banyak hal yang dia miliki. Dia juga mungkin termasuk raja-raja, dan dia selalu meneliti kitab-kitab Taurat. Tetapi mereka tidak merasa dirinya rendah saat menyembah Yesus yang masih anak-anak atau masih bayi. Mereka tidak merasa
bodoh menyembah anak-anak, karena di dalam hati mereka tahu mereka menghormati atau menyembah raja di atas segala raja, yaitu penyelamat dunia. Dengan segala hormat, dengan segala rendah hati, mereka tadi dikatakan mereka datang menyembah anak yang bersama dengan Maria itu. Hal yang selanjutnya, ekspresi apa yang diberikan oleh para orang Majus ini? Mereka menyembah atau mempersembahkan harta benda mereka yang berharga. Di ayat 11 dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Itu kekayaan yang luar biasa yang diberikan untuk sang raja damai ini. Mereka tidak memandang itu sebagai bayi, tetapi mereka memandang itu sebagai raja. Oleh sebab itu mereka mempersembahkan yang terbaik buat seorang raja. Melalui ekspresi daripada para orang Majus ini, apa yang terdapat di dalam kita? Mereka tadi bersukacita setelah mengetahui apa yang perjalanan mereka yang tidak begitu mudah, yang membuahkan hasil yang benar. Di dalam ayat 10 tadi, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sukacita yang luar biasa dari orang Majus ini. Kita ambil sikap dari orang Majus ini, yaitu dengan bersukacita. Apa yang kita ekspresikan dalam sukacita Natal ini? Mungkin hari-hari ini kita merasa mengorbankan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita tidak menerima apa yang kita inginkan. Biarlah melalui ini pengorbanan yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, mungkin waktu, tenaga, materi kita, itu tidak ada bandingnya dengan anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dan juga mari kita menyembah Yesus dengan mengakui Yesus dimanapun berada. Orang Majus tadi, meskipun mereka memiliki hal-hal yang luar biasa, mereka tetap mau menyembah seorang anak, seorang bayi, karena mereka tahu yang mereka sembah adalah raja di atas segala raja yang memiliki dunia ini dan memiliki segala-galanya. Mari juga kita memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan, ya, memusatkan penyembahan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, yaitu dengan kita membantu orang yang membutuhkan, saling mengasihi. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Saya bacakan Roma 12 ayat 1. Ya, mungkin kita sudah hafal, yaitu mempersembahkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu atau tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan hidup kita dengan penuh sukacita di dalam menyambut Natal ini. Dan juga di dalam Galatia dikatakan, Galatia 6 ayat 9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah
kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi yang kita berikan yaitu pengorbanan hidup kita, seperti orang Majus mengorbankan yang pada diri mereka. Kita pun juga mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja. Mungkin kita juga berpikir hari-hari ini, di saat Natal ini kita tidak dapat memeriahkan ya Natal seperti tahun-tahun kemarin. Kita tidak dapat berkumpul dengan saudara, mungkin dengan teman-teman karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi itu jangan mengurangi sukacita kita, sukacita Natal saat-saat ini. Kita bisa melakukan hal-hal yang lain untuk tetap bersukacita di dalam menyambut kedatangan atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini. Terdapat kita baca di dalam 2 Tesalonika, yaitu ayat yang tidak asing buat kita. 2 Tesalonika pasal 5, 2 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ke-17. 2 Tesalonika pasal 5, saya bacakan. 2 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ini firman Tuhan. Kita imani bahwa sukacita kita tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, tetapi sukacita kita selalu dengan tetap berdoa, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di hari yang Natal ini kita tetap juga bersukacita dimanapun kita berada, saat apapun hari-hari ini, karena kita tahu bahwa Raja segala raja, Juru Selamat kita telah lahir di dunia ini. Tidak begitu saja, tetapi sudah lahir di dalam hati kita. Keselamatan itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kita juga bagi dunia ini. Untuk terakhir saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.